Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Senang sekali ibu bapak sekalian, jamaah Masjid Nurul Amin, kita kembali bertemu. Nah, kita bicara masalah takwa. Nah, kami ingatkan bahwa jangan kita beribadah hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Kita sholat hanya menggugurkan kewajiban saja. Kita puasa hanya menggugurkan kewajiban saja. Apa buktinya, Ustaz? Buktinya jangan sampai kita ibadah tapi maksiat tetap jalan, Pak. Ibadah di masjid, mencuri di kantor. Ibadah di masjid, korupsi di kantor. Ibadah di masjid, curang di pasar. Jangan. Berarti ibadah kita itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Datang wudhu, sujud, ruku, selesai. Tidak ada bekas yang menempel dalam hati. Nah, padahal yang namanya ibadah itu, puasa itu misalnya, itu dilakukan agar kita menjadi manusia yang bertakwa, Pak. Di penghujung ayat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Orang yang berpuasa itu mengakibatkan dirinya menjadi manusia yang bertakwa. Itu tujuannya, Pak. Jadi kalau ada orang ibadahnya lancar tapi lisannya kasar, maksiatnya jalan, berarti belum berhasil membentuk dirinya pada manusia yang takwa. Nah, kemudian jadi keberhasilan ibadah itu ketika menjadikan kita itu manusia yang bertakwa. Nah, bagaimana takwa ini? Kemudian apa takwa itu sebetulnya? Imam Husaini menjelaskan bahwa takwa itu ada 4 contoh, 4 sikap yang dimiliki oleh orang yang bertakwa. Nah, takwa itu terdiri dari 4 huruf, masing-masing tawadu, qanaah, wara, dan yakin. Yuk kita lihat. Pertama, orang yang bertakwa maka akan menjadikan dirinya itu menjadi orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Nah, lihat ketika kita puasa, hadirin sekalian, ketika kita puasa itu kan kalau masih pagi mungkin kita masih kuat karena baru-baru sudah sahur. Tapi kalau masuk jam 9, jam 12, jam 1, itu sudah mulai loyo, sudah mulai lapar. Nah, disitulah kadang kita merenung bahwa ya Allah, baru sehari tidak makan, baru sehari tidak minum, begitu lemasnya badan ini, begitu loyonya badan ini. Lantas apa yang kita mau sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baru sehari kita tidak makan, baru tidak sehari kita tidak minum, lantas kita begitu lemah. Lantas apa yang kita mau andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata kita adalah makhluk yang lemah sekali, makhluk yang fakir. Jadi orang yang berpuasa akan menjadikan dirinya tawadu, rendah hati, tidak sombong, Pak. Dan memang apa sih yang kita mau sombongkan? Kita merasa kaya, apa yang kita punya? Kita merasa memiliki pangkat. Seberapa lama pangkat itu bertahan? Kita merasa kita berilmu, seberapa banyak ilmu itu kita punya? Padahal yang namanya kenikmatan dunia ini hanyalah setetes yang diberikan oleh Allah untuk dunia ini, dan itulah yang kita bagi-bagi. Jadi apa yang kita mau sombongkan, hadirin sekalian? Nah, jadi ini tadi takwa menjadikan kita orang yang tawadu. Karena kalau kita tidak tawadu, Pak, maka akan lahir sikap takabur, sikap sombong, dan itu ujung-ujungnya bisa merusak diri kita. Bagaimana misalnya Fir'aun itu kan awalnya hanya menjadi raja, tapi setelah raja akhirnya dianggap dirinya sebagai Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Dimusnahkan oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah dalam sungai. Na'udzubillah min shalik.
Begitupun sudah banyak contoh-contoh yang diberikan. Hitler yang katanya menjadikan dirinya penguasa, tapi toh bunuh diri. Jadi tidak ada orang hebat yang bisa bertahan di dunia ini. Kemudian apalagi? Qanaah. Orang yang bertakwa itu akan lahir sikap qanaah dalam dirinya. Coba lihat ketika kita puasa, waktu menjelang buka itu jam-jam 4, jam-jam 5 itu kita sudah cari takjil, Pak. Kita beli jalang pote, beli pisang hijau, beli gorengan, macam-macam kue kita beli. Dan rasa-rasanya kue-kue itu kita semua mau makan. Tapi pas masuk buka, ternyata hanya 2-3 suapan kue yang masuk dalam perut, kita pun sudah merasa kenyang. Apa artinya? Bahwa yang kita butuhkan sebagai manusia itu sangat sedikit, Pak. Makanya hakikatnya orang kaya itu adalah orang yang merasa dirinya cukup, bukan yang terpenuhi semua keinginannya. Karena yang namanya keinginan manusia itu tidak ada batasnya, Pak. Dan ini esensinya orang yang kaya, orang yang selalu merasa cukup, artinya cukup, Pak. Jadi kalau kita tidak memiliki sikap yang qanaah, dan manusia itu kalau dihadapkan sama harta tidak bakalan selesai. Seperti orang minum air laut, makin kita minum makin haus, makin kering tenggorokan, tidak bakalan kenyang. Tapi ayo kita ketika berhadapan dengan harta, belajar untuk melihat ke bawah, Pak. Melihat ke bawah, Bu. Alhamdulillah kita punya mobil, bersyukur. Ada orang masih punya motor. Yang punya motor, alhamdulillah bersyukur kita punya motor. Ada orang yang cuma punya sepeda. Yang punya sepeda, bersyukur, alhamdulillah kita punya sepeda. Ada orang cuma jalan kaki. Yang jalan kaki, bersyukur, alhamdulillah masih bisa jalan. Ada orang sudah lumpuh bertahun-tahun, yang lumpuh, alhamdulillah bersyukur. Ada orang yang sudah meninggal. Jadi lihat ke bawah, Pak, untuk persoalan harta ini. Kemudian untuk amal, lihat ke atas. Kalau dia bisa sholat tahajud, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa sholat subuh fajar, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa berpuasa sunnah, kenapa saya tidak? Seperti itu, Pak. Jadi takwa melahirkan sikap qanaah, merasa cukup. Khususnya kita merasa cukup terhadap hal yang ada di dunia ini. Nah, selanjutnya sikap yang ketiga atau ciri orang yang bertakwa yang ketiga, yaitu lahir sikap wara dalam dirinya. Sikap wara. Wara ini artinya terhindar daripada hal yang haram dan juga hal-hal yang syubhat. Syubhat itu bercampur antara halal dan haram. Tapi kata ulama kita, lebih besar haramnya daripada halalnya. Mungkin haramnya 70%, halalnya 30%. Makanya pesan Nabi, kalau mau selamat dari hal-hal yang syubhat, maka pesannya tinggalkan hal tersebut, tinggalkan perkara tersebut kalau mau aman. Seperti itu. Jadi contoh ketika puasa, siang hari ada makanan di bawah lobo, tempe, ikan, tapi kita tidak makan, padahal makanan itu halal. Kita tidak makan, mengapa? Karena kita berpuasa, Pak. Sehingga itu sikap hati-hatian itu dijaga dalam hidup kita, sehingga nanti di luar setelah Ramadan kita tidak berani langsung main ambil saja, main makan saja, tapi kita pertanyakan, ini boleh apa tidak, ini haram atau syubhat, ini subhat atau halal. Seperti itu. Jadi memunculkan sikap wara dalam diri kita sehingga kita terhindar daripada yang syubhat, apalagi yang haram. Nah, 4 ciri yang bertakwa, yaitu orang yang menjadi yakin dia, Pak, kepada Allah. Bagaimana keyakinan saat berpuasa ini luar biasa, Pak. Ketika kita sholat, itu kita masih diperhatikan, masih berharap diperhatikan orang. Ketika berzakat, begitupun ketika berhaji, kita dilihat orang, kita undang orang, kita diperhatikan orang.
dan itu bisa mengganggu keikhlasan kita. Tapi kalau kita berpuasa, hanya kita saja dan Allah yang tahu puasa itu kita jalankan. Artinya muncul sikap ikhlas, muncul sikap yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keyakinan ini jangan hanya di masjid, Pak, kita takut kepada Allah. Kalau ada orang hanya takut kepada Allah di masjid, begitu pindah ke kantor, korupsinya tetap jalan. Takut kepada Allah di masjid, begitu pindah ke pasar, maka timbangannya terus curang. Jadi kalau kita yakin, merasa kita diawasi oleh Allah, kapanpun dan dimanapun kita berada, maka insya Allah akan menjadi manusia yang kita bertakwa, betul-betul takut dimanapun kita berada, takut kepada Allah. Maka terhindarlah kita dari korupsi, dari mencuri, dari menipu orang, dari berbuat curang, dan lain-lain. Nah, hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi inilah 4 karakter yang dibentuk daripada orang yang bertakwa, yaitu lahir sikap tawadunya, lahir sikap qanaahnya, lahir sikap waraknya, lahir sikap yakinnya. Sehingga ketika kita menjadi manusia yang bertakwa, apa yang Allah janjikan? Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar, jalan kemudahan bagi hamba tersebut. Ketika kita mau berdagang, dipermudah oleh Allah. Ketika kita mau menikah, dipermudah oleh Allah. Ketika kita mau buka usaha, kita mau mencari pekerjaan, dipermudah oleh Allah. Mengapa? Karena kita bertakwa. Orang bertakwa itu dijamin kemudahan oleh Allah. Jangan khawatir. Kemudian apalagi ketika kita bertakwa, maka diberikan keberkahan dalam hidup kita. Keberkahan, Pak. Meskipun mungkin penghasilan kita sedikit, gaji sedikit, tapi kita sehat, badan kita sehat, istri anak kita mengikut, tidak membandel. Mengapa? Karena itu sudah diberikan keberkahan hasil daripada takwa kita. Jadi tidak ada orang penghasilannya banyak, Pak, tapi tidak bisa makan itu, tidak bisa makan ini, selalu terhingga penyakit, anaknya membandel, istrinya membangkang. Apa gunanya kalau seperti itu, Pak? Jadi orang bertakwa diberikan keberkahan kepada Allah dalam hidupnya, diberikan pahala, Masya Allah. Jadi begitu nikmat yang namanya takwa itu. Semoga ibadah yang kita kerjakan membuat kita bertakwa kepada Allah, dan takwa itu Allah buktikan janjinya kepada kita sehingga kita bahagia hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.